Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Enggak Mas, silahkan masuk. Pak, terima kasih. Ya, ditutup lagi Mas. Pinnya. Sini dulu. Baik. Nah, oke, baik. Sebelumnya, gimana kabarnya Mas? Gini Pak, sebenarnya kabar saya itu kurang baik. Wah, kok gimana Masnya? Kurang baik itu gimana kok? Kurang baik. Saya itu ada masalah dengan teman perempuan saya. Oh, paham Bapak, paham. Tapi sebelum masuk ke kita diskusi ya, anggaplah baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Semoga nanti diberikan kemudahan, kelancaran dalam diskusi. Nah, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum melanjutkan, Bapak mau tanya dulu, perkenalan dulu ya. Kan belum kenal kan? Nah, ada pepatah ini, tak kenal maka tak taaruf Mas. Wah itu mesti kata-kata zaman now ya. Belum tahu ya Pak saya itu. Nah, ya makanya tuh harus kenalan dulu ya, taaruf tuh kenalan dulu. Oke. Sebenarnya kenalan dulu ya Bapak dulu. Oke, baik. Perkenalkan nama Bapak Muhammad Satrio Nadif Pratisto, bisa dipanggil Pak Nadif. Kebetulan Bapak di sini guru BK baru ya, baru 2 minggu kemarin Bapak masuk. Bapak dari pindahan dari SMA Piungan, direkrut di SMA aja di sini. Oke gitu. Terus alamat Bapak Manding, RT 7 Bantul. Istri Bapak satu ya? Ya satu Mas, masih muda loh Pak. Ya alhamdulillah ini udah diberi jodoh sama Allah. Oke, anak Bapak 2, cewek 1, putra 1. Oke gitu aja ya peran dari Bapak. Oke lanjutnya dari Masnya. Peran dulu monggo. Kalau nama saya sendiri Reno Pamungkas. Panggilannya siapa Mas? Reno. Oh Mas Reno. Iya. Terus alamat? Alamat saya di Manding RT 7. Oh bulan sama. Tahu Pak? Tapi kok Bapak belum pernah lihat ya? Oh saya kan orang baru Pak. Oh orang baru. Iya. Oh dari mana Mas dulu? Saya pindahan dari Pleret. Oh Pleret. Iya. Pleretnya mana? Timur Stadion Sultan Agung. Oh Timur Stadion Sultan Agung. Perempatan itu ke Jejeran itu ya Mas? Iya perempatan Jejeran itu ke timur sedikit. Oh iya. Jalan. Oke paham. Oke terus kelas berapa? Kelas 12. 12. IPA IPS? IPA ya. Oke baik. Mungkin itu ya perkenalannya. Oke lanjutnya ya. Sebelum masuk ke inti, Bapak mau tanya dulu. Kedatangan Mas ke sini karena apa? ya, kedatangan saya ke sini itu kebetulan ada permasalahan. Saya punya masalah dengan teman perempuan saya. Oh teman perempuan ya. Oke. Nah nanti gini ya. Jadi di sini nanti Mas Rino ya? Iya. Ya jadi Mas Rino nanti tenang aja ya. Jadi gak usah khawatir soal persoalan yang nanti kita bahas. Nanti insya Allah akan dirahasiakan, tidak disebarluaskan kepada orang lain. Nah, jadi cuman Bapak dan Mas Rino yang tahu di sini masalahnya. Nah, nanti Bapak harap Mas Rino bisa menceritakan ya terkait masalahnya yang selama ini mungkin mengganggu pikiran Mas Rino selama sekolah, nanti dicurhatkan oleh Bapak. Ya, monggo bisa diceritakan gimana Mas masalahnya. Jadi itu gini Pak, kebetulan saya kenal teman saya ini sudah cukup lama. Dari kelas 1. Kelas 1 apa Mas, SMP apa SMA?
SMA ini. SMA ini ya? SMA 1 itu sih. Terus? Kebetulan kita beda jurusan. Dia di IPS, saya di IPA. IPA ya? Iya. Kita bisa kenal soalnya waktu MPLS, pengenalan lingkungan sekolah itu. Pertama kali waktu itu kita kan belum saling mengenal ya Pak. Iya. Nah waktu itu dia ini datang ke saya, tanya toilet di mana, gitu kan. Terus saya jawab toilet di dekat perpustakaan. Ya kan? Nah, terus setelah waktu itu pertemanan kita terus berjalan sampai di kelas 12 ini. Dan gini Pak, Santai aja, nggak usah ya gimana ya, mungkin sedikit mengulas masa lalu ya Mas. iya. Tapi nggak apa-apa, ceritakan aja, santai aja. Gimana Mas? Sebentar Pak. Oke, Pak. Jadi dia itu rumahnya sebenarnya cuma tetangga kita, cuma di utara jalan ini, perempatan Mandi. Saya sebenarnya ya gimana ya Pak, kan kita beda jurusan. Nah, di kelas 3 ini bingung Pak. Bingungnya di mana? Ya, Apa bingungnya? saya diberatkan oleh dua pilihan. Apa itu? Di sini posisinya kan saya juga anak laki-laki terakhir kan, yang ya mau nggak mau harus setelah lulus ini harus kerja. Oh ya, Masnya itu berapa anu ya sebenarnya? Apa? Berapa bersaudara? 3 bersaudara saya. 3 bersaudara. Iya. Masnya cowok sendiri gitu? Iya. Nah, yang terakhir berarti ya? Iya. Oke, lanjut. Nah, kalau teman saya ini saya beritahu namanya aja ya Pak. Namanya itu Salsa. Salsa. Iya. Tapi dia setelah lulus ini rencananya mau kuliah ke Wadi. Wadi. Iya. Dia bercita-cita berkuliah di sana. Dan kan kita pasti akan berpisah toh Pak itu. Ya. Dia harus melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi, sementara saya harus terjun ke lapangan kerja, pekerjaan. Nah, itu saya sebenarnya berat Pak melepasnya. Memikirkan di sisi lain pertemanan kita sudah cukup lama juga kan. Ya, walaupun ada orang berkata selama-lamanya kamu berteman pasti ada sedikit perasaan. Iya. Bapak paham kan Pak? Paham, Bapak itu juga pernah muda Mas. Ya tentu ya wajar itu Mas sebenarnya. Wajar. Tarik nafas dulu. Terus gimana? Lanjut. Saya mikir Pak, apakah nanti pertemanan kita masih bisa disambung atau sudah terputus di kelas 12 ini. Saya juga bingung Pak. Sebenarnya kalau dari dalam diri saya sendiri tuh saya pengen juga kuliah.
saya mikir gini, zaman sekarang ya kalau cuma lulusan SMA SMK sederajat itu kan paling cuma jadi karyawan kan Pak, karyawan dengan ya paling kalau di Jogja sini ya gajinya cuma UMR. Saya sebenarnya pengen ya minimal sarjana lah, minimal sarjana itu. Cuma saya juga memikirkan nasib keluarga saya, di mana kedua kakak saya itu sudah menikah dan ikut suaminya, dan yang tinggal di rumah cuma saya sendiri dan kedua orang tua saya. Ya sebelumnya Mas mohon maaf ya, ini sedikit kondisi keluarga Mas. Kalau Bapak boleh tahu, Bapak dan Ibu itu kerja apa? Kalau Bapak itu cuma karyawan toko biasa. Toko apa itu? Toko pakaian. Ya, terus Ibu? Ibu cuma ibu rumah tangga di rumah. Oh, rumah tangga. Oke. Lanjut dulu ceritanya. Oke. Dan itu tadi kan saya takutnya cuma kehilangan teman kan Pak. Walaupun sebenarnya saya di situ sudah punya rasa juga sebenarnya. Tapi kan saya mau mengungkapkan kan ya harus mikir 2 kali juga kan. Soalnya ya mengingat saya berpikirnya belakang jauh Pak. Dari sisi ekonomi aja kita udah beda. Dia jauh lebih tinggi dari saya. Saya mikirnya nanti kalau saya mengungkapkan perasaan, apakah nanti ke depannya saya bisa mengikuti gaya hidupnya itu loh Pak. Tapi kayaknya nggak bisa. Tapi saya juga nggak mau kehilangan dia Pak. Terus gimana kondisi sekarang? Ya itu, kita lagi bingung satu sama lain. Dan dengar-dengar dia lagi deket Pak sama jadi siapa Mbak Salsa ya? Iya. Kabar-kabar baru-baru ini udah ada yang deketi gitu Mas? Iya. Nah itu apa Mas? Dan itu yang deketin dia itu orangnya tentu lebih mapan dari saya ya. Artinya dia lebih tinggi, lebih pinter, dilihat dari segi manapun dia lebih unggul dari saya. Dari situlah kan pasti dalam hati saya juga muncul apa ya Pak, harga diri saya udah kayak nggak ada kan. Gitu. Iya, Itu juga dengan responnya Salsa itu sendiri, kayaknya dia bisa melepas saya Pak, dan dekat dengan laki-laki itu. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya, sejauh ini berarti Mas Rino lebih dari teman ya itu udah menganggapnya Mas Rino itu? Iya, saya anggapnya itu kan ya temenan udah lama Pak, udah hampir 3 tahun. Iya. Terus kalau boleh tahu itu si Mbak Salsa itu dulu juga pernah sama rasa gitu apa gimana? Apa cuman Mas Rino doang yang mungkin mempunyai feel gitu? Kalau soal itu saya belum pernah tanya, tapi kalau dilihat dari cara dia merespon saya itu kayaknya sih dia juga suka dengan sifat saya. Sempat. Jadi Mas Reno itu
kagum ya, lebih dikata kagum sama Mbak Salsa gitu ya. Oh ya, ini Bapak matanya. Sebenarnya Mas Rino itu niatnya itu gimana? Maksudnya cuman dijadiin teman dekat apa ada cita-cita untuk nanti kedepannya itu mau serius gitu Mas? Ya sebenarnya ada cita-cita untuk serius juga sih Pak. Soalnya dia saat saya gini, dia selalu bisa menyupport saya di saat saya apa ya, kurang percaya diri, dan saya bisa menerima itu, dan dia juga bisa menerima support saya di saat dia kurang penyemangat itu. Nah mungkin yang menjadi kendala Mas Rino itu kalau lebih khusus lagi apa di mana berarti? Lebih Mas Rino itu khawatir kalau kehilangan sosok seorang Mbak Salsa atau gimana? Iya, yang membuat pikiran Mas Rino itu terbebani gitu loh. Iya, saya takutnya cuma kehilangan itu aja, karena saya sudah menganggap dia sebagai rumah kedua saya. Oke. Gini Mas. Mas Rino ini kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Bentar lagi mau lulus ya Mas? Rencana mau kerja atau kuliah? Sebenarnya mau kuliah, tapi ya dilihat dari kondisi keluarga saya harus nggak mau harus kerja, harus terus kerja ya. Oke, jadi Mas Rino ingin kerja ya? Kerja. Dia apa Mas? Masnya kerja apa? Ya gimana ya Pak, ya namanya SMA kan biasanya umumnya kan lanjut ke kuliah kan kalau SMA. Iya emang. Di situ saya bingung juga. Pasti nanti kalau daftar di lowongan-lowongan itu yang diutamakan yang SMK kan. SMA paling nanti dulu ditaruh di belakang. Kalau dari Mas Rino sendiri mungkin punya bakat apa gitu untuk menunjang nanti untuk kerja gitu? Ya mesti punya bakat, tiap orang punya bakat. Dari Mas Rino sendiri mungkin apa bakatnya yang menonjol gitu? Ya sebenarnya saya nggak punya bakat sih Pak, tapi saya orangnya cepat paham. Oh itu juga termasuk modal Mas, modal potensi dalam diri itu Mas. Oke, jadi ini ya tadi permasalahannya Mas Rino itu khawatir akan kehilangan seseorang tadi ya Mbak Salsa tadi ya. Nah, sebenarnya Bapak sedikit memberi mungkin referensi ya. Bapak dulu juga pernah muda Mas, gitu ya. Jadi memang normal sih kita itu punya perasaan dengan orang lain, lawan jenis ya tentunya itu. Kalau sama jenis malah nggak normal Mas. Itu normal Mas. Nah, tapi kembali lagi pada diri kita sendiri. Mungkin apa kalau jadi posisi Mas Rino kan masih sekolah ya. Nah itu mungkin fokus dulu Mas, fokus ditekuni dulu sekolahnya. Mungkin apa soal tadi mungkin teman dekat tadi itu gimana ya, kita pikir los aja Mas, kita pikir los, maksudnya los itu kita pasrahkan dengan apa Allah ya, karena udah dijelaskan lah apa Allah sendiri juga berkata jodoh, rezeki, terus kematian itu sudah diatur Mas. Nah kita tuh tinggal jalani, kita
lewati semua rintangan. Terus apa, ini mas, jodoh itu cerminan diri mas. Jadi kalau Mas Rino mungkin orang baik, nanti juga jodohnya insya Allah orang baik. Jadi nggak usah khawatir mas kalau semisal Mas Rino kehilangan seseorang yang mungkin Mas Rino kagumi, toh itu juga belum tentu jodoh Mas Rino, nggak salah itu. Jadi lebih baiknya sih kalau saran dari Bapak, mending Mas Rino lebih fokus lagi dulu untuk meniti karir, menggeluti dunia karir, temukan jati diri Mas Rino, terus kemudian nanti insya Allah jodoh itu mengikuti Mas. Itu Bapak dulu juga pernah gitu mas, tapi ya ini mungkin masa lalu ya, jadi ya intinya ya sama, masalahnya Bapak tuh sama, nggak beda jauh sama masalahnya Mas. Dulu juga Bapak pernah itu mungkin mengagumi seorang. Terus gini mas, ini boleh cerita ya Bapak ya, dulu masa muda Bapak, dulu juga pernah Bapak itu sempat mengagumi seorang gitu, tapi dari waktu kuliah mas, dari waktu kuliah, dari semester 1 mas, aku kebetulan sama itu Mbak Salsa mau kuliah di apa? Ada ya? Iya. Dan apa katanya udah kuliah di sana apa terima di mana? Di Wadi. Ini kan baru Pak, baru calonnya. Oh, calon. Kan kita masih kelas 12 ya. Oh iya nih. Cita-citanya mau lanjut ke sana. Wadi ya? Kebetulan itu Wadi itu kampus Bapak dulu. Ya, Bapak dulu kuliah di Wadi, apa jurusannya ya ini bimbingan konseling ini. Nah itu ya. Tadi sampai mana? Lupa Pak. Sampai semester 1. Oh iya Bapak dulu ya sempat mengagumi seorang dari semester 1 dulu waktu kuliah. Nah, tapi ya sama sih, modelnya sama seperti Mas. Mungkin sulit untuk mengungkapkan rasa. Soalnya Bapak dulu ya juga pernah berpikiran apa sih gunanya mengungkapkan, kan juga belum siap gitu kan kita. Kalau untuk menikah kan juga belum siap kan. Ya, lebih baik kalau Bapak dulu berpikiran mungkin dipendam dulu aja gitu. Kalau punya rasa itu Bapak dulu sering mendam rasa itu mesti Bapak lakukan. Ya, itu mungkin ya setiap orang sih mungkin beda-beda ya, setiap persepsi orang beda-beda. Ada yang langsung mungkin dengan etolnya, dengan apa, dengan keberaniannya langsung mengungkapkan gitu, langsung di apa kalau bahasa zaman now ditembak gitu kan mas. Kalau Bapak dulu mungkin pikir-pikir dulu mas. Atau Bapak dulu juga sempat pernah dinasihati kan, dulu pernah sering ikut, alhamdulillah dulu Bapak juga menjadi ketua remaja masjid, terus kan banyak kegiatan masjid itu, di masjid itu banyak kegiatan, terus ya banyaklah kegiatan pengajian. Nah dalam apa salah satunya itu dulu pernah datangkan ustadz tuh khusus temanya itu khusus remaja. Nah itu di situ membahas soal itu mas, soal perasaan, soal cinta gitu. Nah itu Bapak itu ingat kata-kata ini, dan itu pun juga Allah sendiri yang berkata dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 itu kan dikatakan janganlah kau mendekati zina gitu kan. Nah itu Bapak langsung tertampar di situ mas, waktu Bapak itu mengagumi terus mau menyampaikan perasaan ke seorang itu. Nah, Bapak ingat kata-kata itu, jangan dekati zina. Itu yang bilang bukan ustadznya mas, itu jelas di Al-Quran, saya cek ada. Nah situ kan Bapak juga berpikiran loh, mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan gitu kan. Mendekati aja nggak boleh kan, kita punya perasaan terus yang kita mungkin berlebihan itu termasuk zina perasaan mas gitu. Kalau dulu pas Bapak ngaji dulu, wah berat banget ya berarti ya gitu. Nah iya ya, itu mungkin ujian mas buat kita, maksudnya buat para
muda ya tentunya itu soal perasaan itu menjadi ujian, sebuah ujian. Sebenarnya itu punya perasaan boleh mas, dan itu wajar, tapi itu kembali lagi ke diri kita, bagaimana cara kita mengelola perasaan, terus menjaga batasan gitu. Jadi itu wajar, kita punya perasaan sama orang itu wajar. Malah nggak wajar kalau kita nggak punya ketertarikan dengan lawan jenis, itu malah suatu yang tidak normal mas, malah gangguan jiwa itu mas. Jadi itu jadi bapak tadi ingat kata-kata itu, surat Al-Isra ayat 32, itu jangan kau dekati zina. Nah itu bapak berpikir berulang kali, oh iya ya, mendekati aja nggak boleh, apalagi sampai pacaran ya gitu ya. Oh ya, sebelumnya ini Mas Rino sebelumnya pernah pacaran belum? Gak apa-apa, nggak usah malu, nanti nggak disebarkan, nanti aja kita, hanya kita yang tahu. Sudah pernah. Pacarnya gimana mas? Maksudnya modelnya, motifnya gimana? Mungkin gambarnya masih cuman pacarnya mungkin lewat chat, apa ya kayak umumnya gitu, ketemuan terus gimana gitu. Cuma chat aja sih pak. Kalau saya pacaran suruh main berdua, pergi berdua itu nggak pernah berani saya. Itu sama Mbak Salsa bukan? Bukan, beda. Oh beda lagi ya. Oh, nah itu sebenarnya juga termasuk pacaran sih mas, termasuk pacaran apapun itu bentuknya, kalau udah memang uh, menjalin hubungan itu juga pacaran. Bapak dulu ya juga pernah gitu mas, zaman dulu belum ada chat mas, belum ada WA, WhatsApp belum ada, dulu SMS mas, dulu sering nanyain kabar gitu kan. Nah waktu itu bapak belum tahu, belum, maksudnya belum sering kegiatan kajian gitu mas, jadi itu bapak pikir itu suatu hal yang biasa gitu. Jadi apa-apa lah, toh cuman apa SMS doang kan, nggak pernah tatap muka gitu. Nah waktu setelah bapak mengikuti kajian, nah itu semua itu bentuk dari perbuatan zina. Auzubillah min dzalik ya. Nah, semoga kita besok kita diampuni dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah jadi itu mas, kalau ini lanjut cerita bapak ya tadi ya, belum selesai ya tadi, sampai semester 1 terus bapak itu mengagumi waktu kuliah. Nah itu mas, nah ceritanya juga sama sih, mungkin bapak juga takut kehilangan seorang itu, tapi ya gimana lagi, kok toh ya mungkin bukan jodoh jodoh bapak gitu loh. Soalnya juga bapak dari awal belum pernah mengungkapkan sekalipun gitu, mungkin cuman gerak gerik dari sikap, mungkin lebih ke malu-malu apa gimana ya. Nah, dulu sempat dari teman-teman kuliah bapak itu apa ceritanya apa, mau kayak membuli gitu mas, di woi itu sama dia deket lah gitu loh. Nah dari itu agak sedikit ketahuan kalau memang dulu pernah ada apa feel rasa gitu. Nah waktu itu sampai bapak itu semester 6 mau KKN nih mas, dan itu mau lulus. Nah kebetulan gini mas, nah ya jodoh itu kan udah di tangan Allah ya mas. Bapak itu menunggu dengan sabar, dan itu sama sekali tidak ada hubungan waktu itu, dan sampai lulus, bapak lulus terus alhamdulillah mendapat kerja ini, mas apa keterima di apa mas, gua jurusan apa BK sama mas, apa guru di apa ditempatkan di tempat yang sama itu mas. Nah alhamdulillah di situ mungkin teringat dulu ya mas waktu kuliah. Nah tapi kan pas waktu itu udah sama-sama kerja mas, saya dan ya itu mbaknya itu
saya sebut Mbak gitu aja ya. Nah alhamdulillah Mas, waktu Bapak kerja terus dengan izin Allah tuh Bapak dijodohkan dengan yang Bapak kagumi waktu semester 1. Nah itu kan suatu apa ya Mas, kebahagiaan yang sangat luar biasa Mas. Ini contoh kisah dari Bapak Mas. Tadi gimana ya, Bapak juga nggak habis pikir Mas, bisa Masnya Bapak sudah ikhlaskan dia seorang itu, Bapak ikhlaskan udah, itu mungkin bukan jodoh Bapak gitu. Terus Bapak terus fokus dan diri, terus fokus perbaiki dirinya itu, perbaiki diri, temukan jati diri, meniti karir, dan terus raih cita-cita semaksimal mungkin. Nah dengan izin Allah itu dipertemukan kembali Mas dengan keadaan yang lebih baik. Bapak bersyukur banget sebenarnya itu. Nah ini sekarang jadi jodoh Bapak ini mantan pacar Bapak itu jodoh Bapak sendiri. Gimana kalau menurut Mas Reno dari cerita Bapak tadi gimana? Dikaitkan dengan mungkin permasalahan kisah Mas Reno sekarang, gimana? Mas Reno mau mengambil keputusan apa, mau mengambil langkah apa, terus mungkin apa ya, apa namanya, hal apa yang Mas Reno lakukan mungkin ya untuk ini mengatasi masalah ini, planning apa gitu loh Mas ya, planning apa yang mau Mas Reno ambil untuk mungkin cuma menyelesaikan masalahnya Mas Reno. Ya, planning yang saya ambil ya saya cuma bisa mengikhlaskan itu juga sih Pak. Soalnya saya lihat juga banyak laki-laki yang dekat dengan salah saya itu tadi. Di situ mereka tentunya lebih unggul dari saya ya. Dan kayaknya juga saya lihat saya bisa bahagia dengan laki-laki itu tadi yang banyak itu. Nah ini Mas, kalau mungkin persepsi Mas Reno begitu ya. Nah ini kata Allah nih, kun fayakun, nggak ada yang nggak mungkin Mas, nggak ada yang mungkin, nggak ada yang nggak mungkin Mas. Oh mungkin yo apa, mungkin yang baru deket sama Mbak Sasa itu orangnya yang lebih muluk gitu kan, lebih wow, lebih good looking mungkin, lebih good apa, good reckoning gitu ya sebutannya sekarang. Belum tentu Mas itu menjadi jodoh Mbak Salsa. Boleh jadi nanti Mas Rino itu ya ini walau halam keajaiban Allah ya, Allah yang tahu, bisa jadi seperti Bapak dulu ya kan Mas Reno, mungkin udah nanti ya belum tahu sebenarnya skenario Allah tuh gimana ya, ada yang tahu ya skenario, bisa jadi nanti itu juga jadi jodoh Mas Reno, belum tahu. Jadi intinya tuh Mas Reno nggak usah khawatir terkait mungkin jodoh ya Mas, tadi kehilangan Mbak Salsa tadi, mungkin Mas Reno lebih memikirkan lagi tadi yang seperti Bapak katakan, lebih fokus lagi pada diri Mas Reno dulu, mungkin itu biar pasrahkan dulu aja sama Allah, insya Allah nanti dijaga sama Allah. Soalnya ini juga dari pas waktu dulu Bapak dengerin ceramah itu juga dengar kata-kata ini Mas, ketika kita menjaga hak-hak Allah nanti insya Allah kita akan dijaga Mas itu. Nah jadi sekarang mungkin kita lebih berbanyak amalan, berbanyak istighfar tentunya ya, kan semakin kita itu berbanyak istighfar nanti Allah permudahkan segala urusan kita, itu kan ya Mas ya. Jadi mungkin ya yang Bapak harapkan dari Mas Reno itu mungkin terkait masalah ini mungkin nggak usah terlalu dipikirkan berat dan nanti malah mengganggu
proses Mas Rino untuk meniti karir itu yang terpenting malah. Nah jadi sekarang udah fokus dulu terhadap karir Mas Rino, dan soal jodoh tadi biar dibiarkan dulu, biar Allah yang atur. Nah, jadi gitu intinya, kita ikhtiar dulu Mas maksimal kita, dan nanti jodoh itu wallahu a'lam dari Allah. Gimana kalau Mas Rino? Mungkin apa nih planning yang mau Mas Rino lakukan dekat-dekat ini? Ya, saya paling cuma bisa membatasi diri ya untuk berinteraksi dengan dia itu Pak. Saya gimana ya? Jadi kalau terlalu sering nanti juga harapan saya masih terlalu besar lagi nanti. Ya, saya harus sedikit-sedikit bisa menjauh lah. Ya. Lebih gini Mas, sebenarnya bukan menjauh sih Mas, tapi lebih gimana ya? Ikhlas dulu Mas. Beda ya Mas, menjauh itu apa hampir tidak sama sekali ada hubungan Mas. Masnya gimana ya, silaturahmi tetap dijaga Mas, baik ada apa tetap, kalau apa sakit ya di karaoke Mas, dikarukan gitu. Kalau bahasa Jawa ini di karaoke, tanyakan itu nggak apa-apa Mas. Dan Masnya jangan menjauh itu benci gitu. Jangan Mas, tetap kita sebagai teman gitu aja Mas, anggapnya sebagai teman, terus ya gitu, diserahkan pada Allah, sabar. Jadi apa hal yang Mas Mas Rino lakukan? Mungkin mau fokus dulu ke karir, atau mungkin mau langsung lanjut kerja apa gimana? Mungkin saya kan kelas 12 ini tinggal paling cuma Berapa 3 bulan gitu ya? 3 bulan lagi kan Pak. Iya, mau ujian. Dan di waktu 3 bulan ini saya harus mencari nilai yang bagus dulu kan. Iya. Nanti persaingan di dunia pekerjaan itu pasti juga berat lagi itu. Jadi Mas Rino memilih untuk fokus ke karir dulu ya Mas. Fokus ke cita-cita dulu kan. Terus mungkin habis ini planning terdekat apa yang Mas Rino lakukan? Mungkin belajar dengan giat pun, mungkin apa? Saya akan belajar dengan giat itu tadi. Terus yang kedua saya juga akan lebih memperbanyak ibadah saya juga. Betul, itu yang paling utama. Terus dan saya akan lebih mengurangi mencurahkan masalah saya ke salah satu tadi kan. Sebelumnya ini kan saya kalau ada apa-apa selalu ceritanya kan ke dia itu kan. Nanti takutnya kalau jadi beneran kita memang harus bisa di kelas 12 ini, saya nanti malah nggak siap, nanti saya stres atau gimana. Iya, betul. Itu tadi planning saya cuma Itu dua ya. itu tadi yang dekat-dekat ini. Jadi tadi apa? Yang pertama tadi apa? Belajar dan tekun. Terus kedua ibadah, rajin ibadah, digiat lagi, terus lebih tekun lagi ya Mas. Nah, terus yang ketiga apa? Kalau yang dekat-dekat ini baru dua itu Pak. Iya. Ya. Baik. Planning Mas Reno cukup mungkin bagian dilakukan. Nah, mungkin nanti saya lupa.
saya akan tambah planning itu seiring berjalannya waktu ini, menghabiskan 3 bulan. Itu nanti saya pikir sambil jalan. Oke, baik. Mungkin itu ya Mas Deno, pertemuan hari ini di ruang BK ini. Jangan bosan-bosan kalau ada masalah, ada mungkin keluh kesah Mas Rino, terus beban yang mungkin mengusik pikiran, terus datang aja ke sini. Nanti teman-teman juga dikasih tahu mungkin kalau ada masalah, terus mungkin yang tidak bisa diselesaikan sendiri, nanti bisa langsung ke ruang konseling ini ya, nanti teman-teman diajak. Nah mungkin itu ya Mas Eno, tadi diskusi kita pada hari ini. Semoga nanti Mas Eno bisa menjalankan planningnya ini dengan mudah, terus Allah mudahkan nanti, terus Allah beri kesuksesan, dimudahkan dunia dan akhirat. Itu ya Mas Rino. Oke, mungkin dari Mas Rino nih, kesan pesan setelah mengikuti konseling individu ini gimana Mas, kesan pesannya, kesan yang Mas Rino dapat setelah mengikuti konseling? Ya sebelumnya sebelum kesini kan pikiran saya serba mengganjal ya Pak tadi. Setelah saya menceritakan permasalahan yang ada di hidup saya ini, di konseling ini sudah cukup membuat reda gitu ya. Terus apalagi kesan-kesannya itu yang Mas Reno dapat? Ya, saya jadi sadar bahwa pacaran itu emang nggak boleh Pak dilakukan. Iya. Oke, baik, terima kasih ya Mas Reno sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruangan Bapak ini. Saya juga terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi jangan bosan-bosan ya, jangan sungkan, dan tidak perlu khawatir terkait masalah Mas Reno, curhatan Mas Reno yang mungkin sangat rahasia, itu santai saja. Di sini tuh tidak akan tersebar luas, soalnya ini ya bersifat rahasia, cukup Bapak dan Mas Reno yang tahu itu ya. Oke, baik, mungkin untuk tindak lanjutnya mungkin kita lakukan pertemuan lagi kira-kira kapan? Ya kalau itu 3 minggu ke depan saya masih ada seleksi lomba RKS provinsi itu, jadi saya ya mungkin awal bulan September lah, baru ada waktu luang saya. Oke, baik, kayaknya intinya langsung datang ke sini aja ya Mas, gitu ya, langsung datang ke sini, langsung temui Bapak di ruang PKI. Untuk jamnya, waktunya sama atau? Ya kita lihat nanti Pak. Oke, menyesuaikan ya Mas. Oke, baik, mungkin ini ya dapat Bapak sampaikan, mungkin sedikit referensi mungkin dari Bapak yang mungkin bisa Mas Rino ambil, yang jelek gak usah diambil. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin banyak kata yang mungkin menyinggung hati Mas Rino, tidak mengenangkan hati, mungkin Bapak mohon maaf ya. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kali ini, langkah baiknya kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada Mas Rino, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, masih ada kegiatan apa ini? Masih ada jam pelajaran apa? Baru ke les bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya.
kan. Mari Pak.